semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan di tahun 2021, masih dalam suasana pandemi COVID-19, Hari Pendidikan Nasional diperingati dengan mengambil sebuah tema, yaitu Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka Belajar. Selama masa pandemi, pemerintah menerapkan sistem belajar dari rumah untuk para siswa. Kondisi ini mengharuskan orang tua, keluarga, sekolah menyesuaikan cara pengasuhannya kepada anak-anak. Nah, lalu apa strategi pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini? Nanti kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang dalam dialog Perempuan Bali Bicara. Langsung saja saya akan sapa beliau. Yang pertama ada Ibu Tia Kusuma Wardani. Beliau merupakan Manggala Pakis Bali. Om Swastiastu Ibu Cok. Penavigator Niki. Selalu sehat nggih? Terima kasih sudah hadir di studio tentunya. Dan yang pastinya kita juga sudah menghadirkan Bapak DRS Ketut Ngurah Boy Jaya Wibawa MSI. Beliau merupakan Kepala Disdikpora Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Kadis, apa kabarnya Pak Kadis? Selalu sehat Pak Kadis ya. Tahun ajaran baru akan segera dimulai niki beberapa minggu lagi niki sendiri. Baik, ini yang menjadi tantangan terbesar juga ini dalam apa bisa dikatakan Dinas Pendidikan juga di dalam masa pandemi ini sendiri. Baik, terima kasih sudah hadir. Baik, bagaimana strategi pendidikan di masa pandemi COVID-19? Saya ke Ibu Cok dulu selaku Manggala Pakis Bali. Ibu, ini Ibu selaku Manggala Pakis Bali yang tentunya selalu memperhatikan bisa dikatakan dunia pendidikan juga, anak-anak yang masih dalam masa pendidikan ini sendiri. Bagaimana tanggapan Ibu ini sendiri tentang kebijakan yang diambil atau pembelajaran selama masa pandemi ini sendiri, Ibu? Oke, terima kasih Pak D. Yang pertama, mungkin kita harus melihat bahwa pandemi ini sudah berjalan setahun lebih ya. Setahun lebih. Dan terjadi di hampir semua belahan dunia. Kalau kita bicara pendidikan, tentu secara umum ada nilai-nilai pendidikan yang memang harus dijunjung ya, menjunjung nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, bagaimana dengan pendidikan tersebut menjunjung nilai-nilai moralitas. Kemudian yang kedua, dengan pendidikan itu adalah mencerdaskan, memberikan kemampuan, memberdayakan, dan yang terakhir menciptakan anak-anak yang berintegritas. Tentu dengan situasi COVID yang sudah berjalan setahun lebih, dan ke depan juga kita belum tahu seperti apa, karena kita melihat lingkungan kita rupanya di beberapa negara rupanya ada yang disebut COVID di kedua gitu ya, di gelombang kedua. Nah, ini juga menjadi referensi bagi kita semua, karena yang utama kan harus dari sisi sehatnya dulu. Nah, tentu karena tuntutan nilai-nilai pendidikan yang seperti itu, sekarang terjadi perubahan yang yang kalau dulu kita langsung guru dan siswa ada di satu tempat dengan bertatap muka langsung. Dengan situasi pandemi ini tidak terjadi lagi situasi belajar seperti itu. Anak-anak belajar yang disebut proses belajar jarak jauh. Artinya anak-anak itu belajar tanpa melihat gurunya, karena melihat gurunya melalui daring gitu ya. Kemudian teman-teman sama juga begitu. Nah, artinya perlu pendampingan peran orang tua. Kenapa perlu pendampingan orang tua? Karena dari sisi paiketan kerama istri ini kan kita bicara paiketan kerama istri di seluruh Bali ya. Bagaimana peran seorang ibu pada saat situasi seperti ini. Karena siap tidak siap, kalau kita bicara orang tua bertugas sebagai penanam. Ada fungsi di lingkup pendidikan, fungsi penanaman itu orang tua, fungsi penumbuhan itu sekolah, kemudian fungsi pemeliharaan itu masyarakat. Nah, sekarang yang dalam situasi begini tentu peran orang tua yang lebih utama, karena anak-anak tentu tidak boleh keluar rumah dulu karena situasi yang memang belum kondusif dari sisi keamanan mereka anak-anak. Nah, fungsi penanaman inilah yang lebih diutamakan pada saat anak mengikuti pelajaran melalui media daring. Jadi seorang ibu atau mungkin kalau memang ibunya bekerja, seorang ayah harus tetap melakukan pendampingan selama proses pembelajaran jarak jauh, terutama yang masih
belum bisa menggunakan pemanfaatan media elektronik itu. Itu perlu pendampingan orang tua, karena jangan sampai selama setahun ini waktu mereka benar-benar tidak digunakan secara maksimal. Bisa dikatakan juga jangan sampai dalam situasi pandemi ini sendiri pun kalau kita berbicara tentang pendidikan adalah hak dari setiap anak, Ibu. Benarkah begitu, Ibu? Dan jangan sampai menghilangkan hak-hak anak-anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan walaupun dalam masa pandemi seperti saat ini, Bu. Begini, balik lagi, kalau orang tua, dia kenapa sebagai orang tua dia berharap bahwa dia membutuhkan sekali pendidikan tersebut. Karena apa? Karena dua harapan yang mereka. Yang pertama, mereka berpikir bahwa pendidikan itu adalah investasi bagi mereka. Investasi. Kemudian para orang tua, termasuk kita di sini, bahwa kita berharap dengan pendidikan yang maksimal, kita berharap, tentu harapan orang tua yang positif ya, akan bisa merubah masa depan anak-anak. Jadi ada dua, satu investasi. Kalau berpendidikan, kita berharap itu adalah investasi kita. Kenapa begitu? Karena hampir semua orang tua berharap anak saya mendapatkan sekolah yang terbaik. Anak saya bisa berprestasi yang terbaik. Anak saya nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Ini harapan, investasi. Kemudian yang kedua, mereka dengan begitu, mereka akan merasakan bahwa akan bisa merubah masa depan mereka. Ini dua hal inilah kenapa peran orang tua memang pada situasi seperti pandemi ini kan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan oleh siapapun. Tiba-tiba terjadi pandemi dan proses pembelajaran yang dulu tatap muka langsung sekarang sudah tidak ketemu teman, tidak ketemu guru, sumber belajarnya banyak ya. Sumber belajar artinya lingkungan yang ada di sekitar ini yang harus menjadi catatan dari Paiketan Kerama Istri, Semeton Kerama Istri yang tersebar di seluruh Bali, bahwa memang situasi yang kita hadapi memang situasi seperti ini. Sehingga perlu kecerdasan dalam menghadapi masalah yang harus dimiliki oleh setiap orang tua yang dalam situasi seperti ini. Baik, Ibu Cok, Pak Kadis, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana strategi pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pemirsa, jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Perempuan Bali Bicara masih dalam topik kita, yaitu bagaimana strategi pendidikan di masa pandemi COVID-19 bersama Pasikian Kerama Istri Desa Adat Provinsi Bali. Saya langsung saja ke Pak Kadis niki. Pak Kadis, kalau kita berbicara tahun ajaran baru akan segera dimulai beberapa minggu lagi, mungkin sekarang akan memasuki bulan Mei, Juni, Juli itu sendiri akan memasuki tahun ajaran baru. Nih, berarti ada kebijakan dari Dikpora untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini sendiri di masa pandemi ini sendiri. Seperti apa, Pak Kadis? Terima kasih, Pak Di. Jadi kebijakan pemerintah dalam hal ini khususnya proses belajar mengajar dimanapun juga di provinsi mana, terlebih lagi di Bali, dapat kami sampaikan adalah ada dua prioritas. Yang pertama adalah prioritas pertama berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan siswa pendidik. Kemudian yang kedua, prioritas kedua adalah mengenai tumbuh kembang si anak. Nah, inilah bagaimana kami mengcombine keduanya, karena ini keduanya sama-sama prioritas. Kalau yang hanya yang sebelumnya pada saat di awal COVID pandemi, tentu kita sangat-sangat mengedepankan kesehatan keselamatan. Seiring berjalannya waktu yang kita tidak tahu sampai kapan oleh pemerintah, kemudian diambil prioritas dua ini. Ketika itu hanya prioritas pertama kesehatan dan keselamatan, tentu tumbuh kembang ini yang tadi yang sering kita dengar adalah learning loss, ada proses pembelajaran yang hilang di sana. Nah, kemudian kaitannya dengan rencana pembelajaran tatap muka yang sudah di depan mata ini, dapat kami sampaikan ada dua hal yang harus dilalui. Yang pertama mengenai guru, tendik, warga sekolah itu semua itu tentu harus dilaksanakan vaksin terlebih dahulu untuk tadi itu yang kedua prioritas tersebut. Nah, itu untuk khususnya di Bali
Nah, ini menyangkut guru, tendik, termasuk cleaning service, penjaga malam, satpam itu kami sudah melakukan sesuai dengan data pokok pendidikan sejumlah 18.125 SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta 9 kabupaten kota. Sampai dengan hari ini sudah berjalan sebanyak 12.100 atau bisa dikatakan 66%, dan sisanya lagi akan segera dikejar dalam waktu 1 bulan ini, total 100%. Kemudian kaitannya dengan Mei Juni, ini karena kebetulan adalah mengikuti kalender pendidikan. Tentu pertanyaannya adalah apakah Juni sudah bisa? Karena itulah kalender pendidikan adalah hari libur. Nah, tentu ya anak-anak libur lah. Di Juli semester pertama di sana kita mulai pelaksanaan tatap muka. Tetapi kita sudah menyiapkan strateginya bagaimana, dan sebenarnya kami tidak ingin membuka serta-merta membuka total. Jadi ada masa-masa relaksasi selama 2 bulan lah, seperti itu. Kita siapkan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan juga tentu yang pertama adalah masih 50%, tidak serta-merta. Itu yang berkaitan dengan rencana pembelajaran tatap muka. Tadi diawali dengan vaksin terlebih dahulu. Jadi ada target yang akan dicapai nantinya untuk vaksinasi terhadap guru-guru SMA, SMK, SLB ini sendiri. Target kami adalah dalam 1 bulan ini adalah 100% semuanya, sehingga nantinya ketika itu sudah terpenuhi syarat pelaksanaan vaksinasi sesuai arahan Bapak Presiden, baru kita melangkah ke checklist itu. Ada beberapa yang harus dipersiapkan pihak sekolah, tetapi juga tentu harus koordinasi dengan Satgas setempat, kabupaten kota, karena mereka yang lebih paham, khususnya di Bali. Saya sampaikan bahwa untuk dasar menengah, baik itu kewenangan provinsi, tetapi ketika dilaksanakan tatap muka tetap harus mendapatkan izin dari Satgas setempat, karena oleh Bapak Gubernur di sini semuanya berbasis dari desa adat, mereka yang lebih paham. Kami di provinsi, katakanlah jarak Karangasem tentu kan jauh sekali, kami fungsi koordinasi, tapi kami koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Karangasem kalau seperti itu, supaya diawasi benar, dan kami akan datang, tetapi yang sehari-hari tentu mereka yang lebih paham situasi setempat, khususnya di lokasi sekolah tersebut. Baik, berbicara tentang prioritas pertama kesehatan dan keselamatan, berarti ada catatan-catatan yang harus kita perhatikan. Minimal semua guru sudah harus tervaksin. Seperti itu Pak Kadis. Dan mungkin kalau kita berbicara kembali tentang apa yang harus kita perhatikan juga, atau catatan yang perlu sekali diperhatikan adalah perangkat-perangkat yang mendukung seperti itu. Misalnya saja apakah sudah diterapkankah 6M itu sendiri di setiap sekolah nantinya, Pak Kadis? Itu juga menjadi perhatiankah? Jadi begini, kebijakan pemerintah dalam menyikapi situasi suasana pembelajaran, proses pembelajaran di masa pandemi yang sudah setahun ini, banyak sekali yang memang dinamikanya peninjauan atas kebijakan tersebut, yang tadinya katakanlah yang boleh hanya zona hijau, kemudian setelah itu zona kuning boleh, kemudian dan semuanya. Nah, tetapi terhadap sekolah yang sudah mengajukan izin, tentu kami harus melakukan, ada beberapa memang harus checklist, dan tidak sesederhana itu. Walaupun di atas kertas menyatakan kami sudah siap itu. Yang tadinya kita ikuti adalah 3M, kemudian 6M, dan semuanya kami melakukan cek-recek ke lapangan. Beberapa yang memang harus tidak semudah itu. Katakanlah misalnya bangku. Jadi ada 4 itu, kemudian yang di sebelah kita, di sebelah murid diisi tanda silang. Tidak semudah itu. Saran saya keluarkan itu meja bangku, karena kalau tidak begitu nanti mereka di sana berinteraksi. Memang cukup di dalam itu cukup 4 aja, jangan yang 8 ada kursi diisi tanda silang. Anak-anak sulit sekali dia, nggak bisa dia gitu ketika ada kursi yang diisi tanda silang, di sana dia berkumpul itu. Berarti ada tantangan juga di sini, Pak Kadis, sebelum pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan pada bulan Juli ini sendiri.
Baik, nah, Ibu selaku ibu rumah tangga bisa dikatakan, Ibu, saya ingin mengetahui ini, Ibu sudah melihatkah keefektifan siswa belajar dengan sistem yang dipergunakan saat ini selama masa pandemi ini sendiri? Iya. Ya, kalau kacamata saya melihat secara real di lapangan, yang pertama karena ini situasi yang memang tidak bisa kita duga ya. Artinya sesuatu yang memang luar biasa. Luar biasa dalam arti tiba-tiba sudah ada di hadapan kita dan kita harus merubah perilaku. Ini kan semua orang akan beradaptasi dengan situasi saat ini dengan cara yang berbeda. Kalau kita bicara di lingkup pendidikan, tentu yang pertama mungkin kalau guru, ya problemnya tidak semua guru bisa IT ya, terutama yang seusia saya pasti lah gaptek gitu ya. Nah itu pasti problemnya. Kemudian yang kedua, antara kota dan desa pasti terjadi perbedaan. Kenapa? Karena kalau di kota internetnya, fasilitas, dukungan sarana gampang. Nah sekarang bagaimana kita orang tua, apakah ada di kota atau di desa, dua-duanya menghadapi situasi yang berbeda ya. Kalau anak dengan situasi sekarang paling tidak kalau yang dari sisi materi dia tercukupi, ya paling tidak akses itu dia lebih mudah dapatkan. Kemudian difasilitasi oleh orang tua. Nah sekarang kalau kebijakan pemerintah tentu siap tidak siap, semua masyarakat harus mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah karena itu pasti melalui satu kajian. Nah sekarang yang di desa seperti apa? Nah ini mungkin lebih perlu lebih banyak perhatian, termasuk peran kerama istri di desa adat harus ikut dia membangun karena situasi ini kita tidak bisa menyalahkan siapa, tidak. Karena orang tua pun menghadapi hal yang sama ya. Contoh umpamanya sekarang, dulu terbiasa kita ke pasar, sekarang kita mengurangi. Kenapa? Karena dengan 6M tersebut kan, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas ya, menjauhi kerumunan. Ini hal-hal yang dulu sama sekali kita tidak pernah abaikan. Tetapi yakinlah dengan proses pembelajaran jarak jauh sebagai orang tua, siap tidak siap pasti percepatan anak-anak untuk bisa belajar melalui IT ya, belajar melalui daring itu bukan sekarang kita lihat, tapi nanti karena ini dipaksa semua. Sama seperti orang yang tidak bisa berenang, dia dipaksa bisa berenang, akhirnya semua bisa berenang. Nah sekarang apa manfaatnya? Manfaatnya pasti lebih cepat anak-anak itu akan beradaptasi dengan media pembelajaran yang sekarang ya. Kalau dulu kita harus paksa, dipaksa mereka masih inguh-inguhan ya itu masih belum siap sekali. Kalau sekarang kan siap tidak siap, mau dari TK tak mungkin ya, karena tidak mungkin ada aktivitas, orang tua tidak mungkin akan mengizinkan anaknya untuk berkumpul. SD sampai perguruan tinggi, kalau dulu orang mau ujian doktor pasti dengan gagah, dengan siap, kemudian ada sidang terbuka. Sekarang kan sudah merubah, COVID ini merubah semua melalui online ya. Bisa yang ujian dokter pakai celana pendek di rumah, di atasnya pakai jas, kan bisa begitu. Ini perilaku yang memang harus kita kita maknai bersama bahwa itulah perubahan yang terjadi, sehingga masing-masing orang memiliki cara untuk beradaptasi karena siap tidak siap ini ada di hadapan kita. Nah sebagai orang tua tentu kita mengingatkan kita masing-masing ini kecerdasan yang ditantang saat ini. Kalau secara umum pendidikan kan ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan sosial ya. Nah yang sekarang ini kecerdasan menghadapi masalah yang kita hadapi. Hampir semua orang, Pak D juga, Pak Kadis juga, semua menghadapi masalah. Tetapi apa yang harus kita carikan solusi? Nah kalau seorang ibu atau sebuah keluarga yang memiliki anak, tentu dia harus bisa memfasilitasi kebutuhan anak. Tetapi yakinlah 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang tahan banting. Karena apa? Karena mereka sekarang itu harus belajar sendiri. Mereka harus mencari bahan sendiri, sumber belajar sendiri. Nah ini daya juang anak-anak yang kita lepas tetapi tetap kita lakukan pendampingan pasti jauh lebih bagus begitu ya. Nah, sehingga
tentu kami dari Pasikian Paiketan Kerama Istri Provinsi Bali kepada semua kerama istri yang tersebar di 1493 desa adat ngiring sareng-sareng ngoref diang, menjaga, melestarikan apa yang sudah kita punya, dan situasi sekarang mari kita dampingi anak-anak kita untuk bisa mengikuti proses pendidikan dengan belajar jarak jauh. Jadi jangan sampai menyebutkan karena jarak jauh kita ngekol gitu. Tidak bisa, harus kita ada di situ. Jangan sampai kita melepas. Nah, ini bisa dikatakan posisi menjadi orang tua akan menjadi ganda sekarang. Selain menjadi orang tua, juga menjadi seorang guru bagi anaknya. Orang tua yang tidak biasa mengajar di pos atau diharuskan pasti mengalami kesulitan dalam mendampingi. Bagaimana seharusnya seorang ibu mendampingi anak-anaknya ini, Bu? Ya, kalau orang menyebutkan kan guru, orang tua itu, ibu itu adalah guru pertama bagi anak-anak kita. Ya. Yang mengantarkan anak-anak itu sukses atau tidak itu ada sebetulnya 50% di tangan seorang ibu. Nah, kalau dia melepas, itu kan tugas sekolah. Tidak bisa. Karena kembali tadi, fungsi penanaman, fungsi penumbuhan, fungsi pemeliharaan. Dari 3 ini, fungsi penanaman sebagai orang tua yang punya putra-putri, apakah sebagai orang tua mereka akan menanam pohon jati, apakah menanam pohon pisang, atau menanam pohon yang lain-lain, ini kan tergantung pilihan orang tua. Kalau kita sebagai orang tua, kita berharap anak-anak saya harus kuat, anak-anak saya harus mandiri, siap tidak siap orang tua itu harus hadir mengantarkan. Karena situasi sekarang situasi yang siapa tahu di mana ada COVID, kita tidak tahu, ya. Orang tua pun begitu, anak-anak ada di rumah. Karena apa? Karena fungsi penanam, jangan sampai lo kok COVID semua ditimpakan kepada orang tua, bukan. Situasi ini semua orang melakukan karena anak harus ada di rumah, jadi belajar dari rumah. Sehingga yang melakukan pendampingan orang tua. Apakah guru melepas? Tentu tidak, karena situasi mereka belajar melalui jarak jauh, ya. Sumber belajarnya tentu ada. Dinas Pendidikan menyiapkan kurikulum yang bisa diakses setiap saat oleh anak. Sekarang kan tergantung pendampingan orang tua, ya. Nah, ini yang sehingga jangan sampai loh kok pemerintah melemparkan tugas kepada orang tua. Bukan, pemerintah sudah menyiapkan sarana prasarana, dukungan. Sekarang sebagai orang tua lah yang ikut memberikan pendampingan. Baik, bisa dikatakan sekarang posisi sebagai seorang orang tua bisa dikatakan demikian. Karena kemarin ini kan sebelum COVID kan orang tua terlalu keenakan, ya. Pokoknya sudah lepas, mau cari guru les, mau cari apa. Sekarang alam yang mengajarkan bahwa orang tua itu kembali ke jati dirinya, bahwa dia berani melahirkan, dia harus mengantarkan anaknya mau nanam apa. Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Baik, Ibu Co, Pak Kadis, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana strategi pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kami akan kembali sesaat lagi. Bagaimana strategi pendidikan di masa pandemi COVID-19? Masih bersama Ibu Tia Kusumawardani. Beliau merupakan Manggala Pakis Bali, dan yang pastinya kita sudah kehadiran Bapak Boy Jaya Wibawa. Beliau merupakan Kepala Disdikpora Provinsi Bali. Ibu, kalau Ibu berbicara tentang pendampingan Niki sendiri, nah ini menurut Ibu, selain aktif berorganisasi, kemudian sebagai orang tua juga, mungkin Ibu punya solusi bagi orang tua agar bisa menemani anak-anak untuk belajar dalam situasi masa pandemi ini sendiri. Pendampingan seperti apa yang harusnya dilakukan? Karena kalau saya lihat di lapangan ini sendiri, banyak orang tua mengeluh, aduh ternyata susah jadi guru juga di rumah seperti seperti nikah Ibu. Kalau situasi saat ini, jangankan situasi saat ini, ya, situasi sebelumnya, ya, situasi sebelumnya. Karena sebagai orang tua kita menganggap bahwa ya sudah, pendidikan itu tugas sekolah. Padahal di Bali itu tidak seperti itu, kan. Apalagi dengan situasi pandemi ini, di mana semua orang itu dikarantina di rumah, ya. Apalagi awal-awal itu tidak keluar rumah, kecuali sangat-sangat penting sekali kita baru keluar rumah. Nah, apa solusi? Kalau yang sebelumnya kita secara global aja dulu, tidak masuk ke ranah ini, ya.
Jadi yang pertama, tekanan internasional ini kita kan persaingan sudah sangat ketat ya. Tekanan internasional semakin berat ya. Kemudian kita bersaing semakin ketat. Anak-anak kita yang mewakili Indonesia, mewakili Bali di tingkat nasional, di tingkat internasional, ini persaingan kan semakin ketat sekali. Kemudian kalau kita melihat di Bali, sumber daya alam kita kan terbatas, kita tidak punya apa-apa. Sumber daya lingkungan kita semakin terdesak. Artinya lingkungan yang bagus sudah semakin terdesak. Artinya ini 4 hal yang memang menjadi bahan bagi kita bahwa sudah seperti itulah tantangan yang kita hadapi. Kemudian ada teori resiko. Semakin tinggi tingkat ketergantungan kita kepada seseorang, akan semakin tinggi tekanan yang kita dapatkan. Jadi kalau kita tergantung, nah sekarang bagaimana sebagai orang tua kita mengantarkan anak-anak kita supaya bisa mandiri, ya, mandiri. Dalam arti seperti ini. Kalau saya ceritakan di Jepang ya, di Jepang ada sebuah buku bagus sekali. Ternyata anak-anak di Jepang yang memang mereka rata-rata berangkat dari keluarga yang tercukupi, artinya tercukupi dari sisi ekonomi, mereka bisa sampai mengenyam pendidikan sampai jenjang tertinggi. Ternyata mereka tamat, mereka masuk kerja di tempat bekerja. Ternyata mereka tidak mendapatkan perlakuan seperti apa yang mereka mimpikan bahwa mereka mendapat penghargaan. Ternyata masuk bekerja, mereka disebutkan oleh pimpinan, ini mungkin tes atau gimana ya, kerja Anda tidak benar. Artinya baru sepakatan seperti itu, dia pulang dia sudah bunuh diri. Ternyata hasil penelitian di Jepang, ternyata tingkat kalau di negara berkembang atau negara kita yang bunuh diri pasti anak yang tidak punya uang, yang minta dibeliin udang tidak dibeliin, tiba-tiba bunuh diri, ya, minta sepeda motor tidak dibeliin, ya, hal-hal kecil. Tetapi di Jepang justru yang bunuh diri itu adalah dari kalangan yang berpunya. Ya, mereka tidak pernah merasakan lapar, mereka tidak pernah merasakan sakit, semua hal-hal positif lah. Tapi tiba-tiba seperti itu. Ini karena apa? Karena pendampingan. Di Jepang itu tidak ada anak itu yang bisa diajak berbicara, tidak ada yang bisa diajak ngobrol. Nah sekarang kalau kita di sini apa yang mampu? Tadi kan bertanya apa solusinya? Mungkin kalau anak diintervensi dia pasti akan jerah. Baik. Karena dia merasa dicurigai. Tetapi kalau mereka kita ajak duduk bersama, kita bercerita dulu sebagai orang tua. Oh tadi ibu lihat si itu di sana, ternyata dia banyak cerita. Secara tidak langsung itu sudah merangsang otak anak supaya dia bercerita juga apa yang dia lakukan. Tadi belajar jarak jauhnya, belajar apa namanya, belajar daring. Ternyata kok pak gurunya tidak jelas ya bicaranya begini. Adik cari di buku itu kok tidak ketemu. Nah sebagai orang tua itu yang mereka masalahkan. Jadi seperti apa model pendampingan sangat sederhana. Tidak harus kita tahu semua, tetapi 1, 2 pasti anak itu akan menceritakan sesuatu yang mereka membuat tidak bisa melakukan apa, kayak tekanan. Nah pada saat hal yang dah begitu kita dapatkan, oh mereka perlu buku ini. Berarti sebagai orang tua kita yang harus berinisiatif. Niki alam niki mengajarkan orang tua itu harus ingat itu loh kamu punya anak. Baik. Nah sekarang apa yang kita lakukan? Oh mereka ternyata di fisika mereka lemah, mereka tidak paham. Sebagai orang tua yang paham ya paling tidak harus kita tahu teori fisika, paling tidak dicarikan dia. Nah ini bukunya, sehingga secara tidak langsung anak itu ada yang tempat mereka bersandar. Karena sekarang mereka tidak ketemu guru, tidak bertemu teman, ya, tidak bisa bisik-bisik, tidak bisa apalagi mau nyontek, apa dicontek ya. Guru lepas tugas. Sekarang orang tua lah yang harus mencari, nah, yang tadi saya sebutkan, beradaptasi dengan cara sendiri. Situasi belajar anak kita seperti itu. Kalau umpamanya sekarang menghitung, nah kelas 1 SD belajar dari tidak ngerti, ya sudah kita yang bantuin, mereka tidak ngerti berhitung. Oh sudah. Mereka tidak ngerti berbagi, ambil 1 telur, bagi 4, bagi telur 4. Ini namanya 1/4, ini sampai tamat sarjana mereka akan tetap ingat pelajaran kita. Nah ini strategi bagaimana kita memberikan cara dengan cara yang mudah sehingga anak kita paham bahwa situasi sekarang ini situasi yang tidak dikehendaki oleh siapapun, tetapi harus kita lalui bersama. Jadi bisa dikatakan juga ini bisa poinnya dampingi dengan rasa cinta, Ibu. Iya, harus kita, artinya jangan sampai membuat kamu tidak tahu, saya tahu tidak. Ayo kita sama-sama belajar bahwa posisi kita sama, sehingga untuk mereka bisa mengungkapkan isi hatinya, kita lah yang harus buka hati dulu. Kalau kita diam di meja makan, ya mereka diam, padahal mereka sedang menghadapi masalah. Nah kita yang bercerita,
Apa umpamanya saya tadi tadi di Pakis teman-teman lo beli tipat, beli gini. Kita cerita, mereka juga akan cerita. Baik. Tadi di belajar daringnya kok begini. Ini secara tidak langsung itu salah satu upaya untuk memancing apa yang ada dalam benak mereka. Baik. Sehingga dengan begitu kita akan tahu ternyata mereka berpikirnya ini. Baik, Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang pencapaian ini kurikulum, seperti apa nantinya Pak Kadis dalam masa pandemi ini? Terima kasih. Berbicara masalah kurikulum, tentu, tetapi setelah ini saya bahas, saya sangat tertarik disampaikan oleh Ibu Co bahwa untuk pengawasan pembinaan terhadap seorang siswa atau pelajar kan itu ada 3 komponen, 3 elemen lah. Yang pertama pemerintah atau sekolah itu sendiri, yang kedua masyarakat, yang ketiga adalah rumah tangga, keluarga itu. Saya masuk ke keluarga itu. Keluarga ini ada ibu, bapak, kakaknya, atau kalau dia memang siswa itu adiknya dan semuanya. Yang saya sangat tertarik, makanya tadi saya ingin sambung dulu dari keluarga itu. Nah, disinilah pas sekali kita di sini peran Paiketan Kerama Istri yang masuk pengaduan, baik resmi maupun yang ke tempat saya langsung, itu hampir 80% ibu-ibu. Ibu-ibu itu yang mempunyai permasalahan. Mereka lebih entah apakah mereka lebih konsen atau bagaimana, yang jelas faktanya ibu-ibu tuh kenapa Pak Kadis seperti ini dan sebagainya. Karena untuk diketahui dalam masa pandemi ini kan banyak sekali kebijakan yang selalu memang mau tidak mau harus dievaluasi dalam konteks adanya perkembangan pandemi COVID. Ketika kita akan melaksanakan rencana tatap muka, tiba-tiba yang terkonfirmasi mulai gelombangnya kita tutup lagi, kita buka lagi. Sementara dalam masyarakat itu atau di rumah tangga atau si ibu lah katakanlah yang tadi kami bilang, begitu bilang orang akan dibuka, tapi begitu kita bilang tutup lagi, ibu itu lagi, Pak Kadis ini tidak bisa dipegang dan kan seperti itu. Akhirnya saya bilang seperti itulah. Tetapi di balik semua itu ada esensi bahwa sebenarnya dikatakan ibu tadi bahwa memang disinilah peran seorang ibu, bukan mengesampingkan peran bapak ya, tetapi disinilah memang seorang ibu harus dekat. Pendekatannya persis seperti tadi, apapun itu memang seorang ibu harus membuka dulu, membuka dirinya, nanti si anak akan seperti itu. Nah, terima kasih, apalagi sekarang sudah ada Pakis ini. Tentu kami di Dikpora sangat berharap bagaimana peran untuk ikut nanti itu kepada yang namanya power of emak-emak itu. Bahwa sebenarnya kami pun kesulitan, tetapi memang tadinya bahkan ada yang ibu-ibu berubah menjadi guru katanya. Ada kalau mengambil hikmah positif, mereka gini, saya dulu tidak pernah tahu yang namanya pelajaran. Dengan adanya ini saya belajar, saya lebih tahu sekarang. Nah itu positifnya. Yang negatifnya, Pak Kadis saya kapan mau, saya kan harus membantu bapaknya mencari ini untuk rumah tangga dan sebagainya, penghasilan. Saya bilang, sapunapi seperti ini kondisinya. Yang jelas kita semua harus sama-sama ini terhadap anak. Nah terima kasih saya lagi Bu Jawa, teman-teman juga Ibu di Paiketan Kerama Istri. Memang saya sebelah ini semuanya, wah ini ibu-ibu ini memang harus kesana pendekatan kami supaya lebih langsung ke si anak-anak itu. Kemudian berkaitan dengan tadi pencapaian kurikulum masa pandemi ini. Nah, tentu di sinilah dalam arti kita sudah setahun ini berjalan. Tentu banyak dinamika, banyak hal yang memang kalau dalam kondisi situasi normal saja tentu banyak situasi yang memang dapat pengaduan kepada kami, khususnya mengenai daya kemampuan si anak dan sebagainya, kemudian daya transfer seorang si guru kepada siswanya, apalagi seperti sekarang ini kan ada teknis non teknis. Berbicara masalah teknis, tidak semua guru atau tidak semua siswa mampu seperti itu. Kemudian di sana setelah teknis yang non teknis ini, seorang guru tenaga pendidik mentransfer ilmu seakan-akan, ini yang kemarin kami sampaikan, seakan-akan seperti situasi normal. Alhasil akibatnya siswa di rumah pun mulai kedodoran ya. Tapi setelah dilaksanakan bintek, workshop dan sebagainya, semuanya lah bisa semua sampai sekarang juga. Nah ketika berbicara mutu, kualitas semuanya,
Sampai sekarang dari hasil evaluasi kami semuanya sudah berjalan sebagaimana sesuai dengan arahan pusat juga. Jadi ada yang kurikulum memang tetap, kalau memang itu kurikulum 13, kurikulum kedaruratan, ataupun juga memang kombinasi. Nah, yang kombinasi inilah untuk di Bali atau skala nasional disebut dengan Merdeka Belajar. Di sanalah mereka lebih banyak memilih untuk mengembangkan sendiri. Gurunya pun akhirnya semakin terbuka semua wawasan. Berarti ada kontrol terhadap guru selama ini juga? Setiap hari mereka harus melaporkan pelajaran secara daring yang dilaksanakan jamnya, kemudian absensi semua harus melapor kepada kami setiap hari. Ada itu. Dan yang tidak absen pun, atau yang memang terkendala jaringan, istilah teknis itu memang ada guru kunjung didatangi ke sekolah kemudian dengan memberikan tugas-tugas. Itu. Berarti ada masalah atau tantangan di sini secara teknis dan non teknis. Nah, adakah kebijakan dari distrik ini sendiri, Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang sistem yang sudah berjalan selama ini, penggunaan kuota, bagaimana dengan daerah seperti Ibu Choi sampaikan tadi, dengan siswa yang berada di daerah terpencil, dari keluarga yang kurang mampu, ini bagaimana menyikapi hal tersebut, Pak Kadis? Itu memang beberapa sudah dari dana BOS juga sudah diupayakan sekali itu pemberian kuota, kemudian dari walaupun tidak secara kalau itu daring atau Zoom itu langsung melalui SMS. Kalaupun SMS juga tidak untuk kemungkinan memang masih ada beberapa yang memang tidak memiliki hal itu, guru datang atau siswa. Ini ketika kami melaksanakan monitoring ke desa terpencil, kami melihat di sekolah kenapa anak siswanya ada 10 orang di sini gitu. Ya karena itu tadi belum berbicara masalah daring, belum berbicara masalah SMS, HP hanya satu punya. Itu pun dibawa oleh orang tuanya, sehingga anak-anak ini dipersilahkan datang ke sekolah tentu dengan penerapan protokol COVID yang sangat ketat. Nah, itu kami lihat, kami persilahkan, ada kompensasi di sana, ada dispensasi, silahkan. Yang penting bagaimana kita memberikan layanan pendidikan kepada siswa yang memang benar-benar tidak terjangkau dalam segala hal. Itu tadi, segala hal itu alat tidak punya, komunikasi tidak ada atau ada hanya satu dipakai orang tuanya. Gitu. Jadi itu kebijakan yang kita laksanakan dengan para kepala sekolah, guru di satuan pendidikan yang di kabupaten kota yang memang terkendala persoalan itu. Ya. Baik. Jadi dana BOS pun bisa dialokasikan untuk itu. Bisa itu semua. Terutama apalagi kalau itu menyangkut tentang itu kan di banyak sekali guru, kemudian sarana prasarana yang tadi untuk kesiapan 3M atau 6M itu semua sudah ada. Jadi tidak ada alasan teman-teman kami di satuan pendidikan tidak menyiapkan sarana prasarana itu. Semua sudah ada sebenarnya. Hanya memang sempat ada kekhawatiran ketika petunjuk teknis, karena kita berbicara masalah anggaran. Kalau bicara masalah anggaran pemerintah, 1 rupiah pun harus ada regulasinya. Ketika dari pusat menyatakan bahwa silahkan dipakai, ya tentu kami masih kelabakan juga kan. Mana dasar hukumnya? Ya nanti kalau kami melaksanakan ada pemeriksaan. Tapi syukur semua itu memang akhirnya turun juga dari peraturan menteri diturunkan. Sekarang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pak Kadis, Bu Cok, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali sesaat lagi. Ya, bagaimana strategi pendidikan di masa pandemi COVID-19 masih menjadi topik kita di Perempuan Bali Bicara. Masih bersama Pak Sikian Krama Istri Desa Adat Provinsi Bali. Ada Ibu Tia Kusuma Wardani, beliau merupakan Manggala Pakis Bali, dan Bapak DRS Boy Jaya Wibawa, beliau merupakan Kepala Disdikpora Provinsi Bali. Ibu berarti selama pendampingan seperti Pak Kadis mengatakan, pengawasan dari pemerintah, masyarakat, dan ini intinya dari keluarga ini sendiri, berarti pendampingannya, edukasinya yang menyenangkan bagi siswa selama masa pandemi ini sangat dibutuhkan saat ini, Bu. Kalau yang namanya belajar, orang tua itu harus mampu menciptakan bagaimana supaya anak-anaknya rindu belajar. Kalau belum apa-apa dia sudah dicekoki dengan hal-hal yang berat, ya namanya anak pasti mereka akan mencari tempat yang nyaman. Kalau tempat nyaman itu ada di luar rumah, dia akan selalu mencari alasan untuk keluar rumah.
Baik. Tetapi bagaimana orang tua menciptakan supaya semua anak ini rindu belajar, cinta belajar. Artinya walaupun sudah bukan dalam kapasitas karena mereka sedang masa tumbuh, mereka harus belajar, tidak, orang tua pun harus seperti itu. Jadi kita merindukan untuk belajar setiap saat. Inilah yang harus dikemas oleh orang tua yang ada dengan situasi. Kita bicara situasi pandemi ya. Artinya dengan pandemi ini para orang tua akan lebih banyak waktu di rumah ya. Karena jelas-jelas kita dengan 6M tersebut. Kalau banyak waktu di rumah berbeda dengan waktu sebelum pandemi. Orang tua pasti banyak di luar rumah. Apakah dia melakukan aktivitas bekerja atau karena memang panggilan di luar banyak. Nah, kemudian yang kedua, waktu yang dulu banyak di luar tersebut tentu tidak akan terasa anak di rumah itu tanpa kontrol. Tetapi sekarang dengan situasi pandemi kita cari yang positif. Satu, waktu bertemu dengan anak jauh akan lebih panjang. Ya. Kalau disebutkan belajar, tadi disebutkan pendidikan menjunjung tinggi nilai-nilai satu moralitas. Sembahyang bersama, belajar juga itu ya. Pada saat sembahyang kita bisa bercerita, oh sekarang yang pertama ke Betara Surya itu apa gitu kalau di Hindu ya. Yang kedua artinya Istadewata, yang ketiga kemimitan atau Betara Kawitan, yang keempat siapa. Di sini bukan berarti mereka belajar itu ada buku, ada tempat, dan ada menyampaikan orang tua. Tidak dalam kapasitas seperti itu ya. Artinya untuk bisa menciptakan atau bisa hadir anak-anak yang rindu belajar, kita harus mengemas sesuatu yang mereka rasa nyaman. Kalau kita umpamanya anak-anak belajar bunga, pada saat sembahyang pagi mungkin orang tua itu, ini bunga warna merah, ini bunga warna putih, ini warna kuning. Itu secara tidak langsung juga memberikan pelajaran yang sangat sederhana. Mereka, oh ini bunganya kuning, mereka pakai. Itu belajar juga. Pada saat persembahyangan mengajarkan Trisandil sembahyang juga. Pada saat mandi berdoa, sebelum mandi belajar juga ya. Kalau anak-anak sudah bisa membaca doa mandi, tempel kamar mandi sebelum dia Om idam apa perawaan, walaupun mereka bermain-main tidak masalah. Karena kita menginginkan bagaimana supaya mereka rindu. Nah, kalau mereka rindu, mereka mau loncat-loncat, tidak apa-apa. Om idam apa perawata yatkem caduritam, tidak apa-apa yang seperti itu. Nah, inilah kemasan-kemasan hal-hal sederhana yang sebetulnya ada di dalam pendidikan formal, kemudian pendidikan yang di dalam rumah, pendidikan dari sisi sopan santun, etika, agama, itu bisa ditanamkan. Hal-hal yang mudah seperti ini harus sesering mungkin dilakukan karena posisi orang tua sebagian besar banyak di rumah. Jadi jangan sampai di rumah anak ada marah-marah. Akhirnya semua satu marah, semua rumah, semua orang di rumah itu pasti marah semua. Karena dia semacam virus. Tetapi kalau sudah satu yang memberikan hal yang positif, dia begitu seorang anak kecil menunjukkan ini bunga merah, seorang ayah yang tadinya diam gini, pasti dia, wih anak saya tahu itu bunga warna kuning. Ini hal-hal yang sangat sederhana yang harus diciptakan oleh orang yang ada di rumah. Nah, situasi pandemi inilah yang harus lebih banyak kita bangkitkan. Karena sebelum pandemi para orang tua ini sudah terlalu nyaman dengan kebebasan. Ya dia mau kemana, anak urusan pembantu nggak masalah. Sekarang pembantu nggak ada, dia harus mengambil pekerjaan semua. Tentu akan menjadi double konflik ya. Double konflik. Satu, biasanya dia bisa pergi, tidak bisa pergi. Yang kedua, dia tidak urusan rumah, sekarang urusan rumah. Yang ketiga, urusan anak, dia harus urusan anak. Artinya kalau tidak memiliki kecerdasan dalam menghadapi masalah, itulah yang tadi orang tua itu komplain dia. Kalau dia komplain, seharusnya kalau orang mengerti, dia malu. Ya, karena itu anak saya mau nanam apa, balik lagi ya. Saya mau menanam apa, saya mau jadikan anak saya seperti apa. Nah, di sini paling tidak peran krama istri bisa hadir bahwa dia harus menjadi penguat anaknya. Baik, Pak Hadis, kita juga mengetahui ada beberapa terkait dengan pembelajaran tatap muka yang sudah mulai dilakukan di beberapa sekolah ini sendiri. Adakah dari Disdikpora sendiri upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya klaster baru ini sendiri, Pak Hadis? Kami sudah melakukan pemantauan terhadap beberapa sekolah yang melaksanakan dengan segala kriteria. Tentunya harus sangat hati-hati, itu yang pertama. Kemudian jika memang kami melihat
di lapangan tidak sesuai dengan apa yang itu, ya tentu memang mohon maaf sudah kami bubarkan, larang. Ada beberapa yang sudah kami larang. Berarti ada evaluasi lagi. Iya, sudah. Nah, setelah kami evaluasi, nah ini nanti ke depannya. Setelah kami evaluasi, memang ternyata belum nyambung informasinya. Ternyata orang tua seakan-akan ketika disodorkan untuk izin melaksanakan tatap muka, mereka menandatangani saja. Baik. Dengan kekhawatiran bahwa kalau tidak tatap muka bagaimana dong? Saya panggil pihak kepala sekolah. Kalau tidak mengizinkan tatap muka, tetap harus diberikan layanan secara daring. Nah, orang tua pun akhirnya memahami hal tersebut. Yang tadi mereka pikir, oh ini semua akan tatap muka. Anaknya si Anu, anaknya kan mereka biasa sama kontak. Oh ini nanti anak kami juga tidak bisa. Udahlah kasih aja. Padahal sebenarnya ada yang tetap secara daring. Nah ketika seperti itu akhirnya mereka kembali lagi menarik surat izin tersebut. Itu yang kemarin yang sudah berjalan sampai saat ini. Dan kedepannya tentu kita akan lebih ketat lagi. Kalau melihat tadi itu bagaimana menyeimbangkan antara kesehatan dan keselamatan. Prioritas pertama itu, yang kedua adalah tumbuh kembang. Dan ini supaya bisa berjalan sejalan harmonis, tentu memang butuh dari mulai perencanaan, dari pelaksanaan, evaluasi, monitoring, semuanya kita. Kalau memang dalam seminggu sudah tidak benar, kita sudah tutup ya. Gitu. Baik, Ibu, berarti ada hal-hal yang perlu diketahui ketika orang tua juga akan diberikan selebar kertas untuk penandatanganannya. Apakah orang tuanya mengizinkan anaknya untuk melakukan tatap muka nanti ataukah tidak? Apa yang harus dilakukan Ibu sebagai seorang tua, sebagai orang tua Niki sendiri? Ya, kalau kita melihat seperti itu, tentu sebagai orang tua kita harus melihat situasi secara menyeluruh ya. Tentunya sebagai orang tua, kalau saya sendiri sebagai orang tua, kalau di India begitu ya pasti kita berpikir lagi ya. Apa ya tatap muka, karena ini sesuatu yang baru. Nah tentu apalagi tadi Pak Kepala Dinas juga sudah menegaskan bahwa ada dua pilihan, bisa tatap muka, bisa tetap pelayanan dengan belajar jarak jauh. Sebagai orang tua tentu akan melihat sisi kondisi si anak. Kalau dia punya anak yang gampang alergi, ya pasti mereka tanda tangan saya cukup belajar dari rumah. Kenapa? Karena kalau orang alergi sudah belum apa-apa, sudah keluar daya tahan imunnya rendah, sebagai orang tua kan para orang tua yang paling tahu kondisi anaknya. Nah, ini mereka pasti akan menandatangan cukup kamu belajar di rumah saya. Ini pilihan, sebetulnya pemerintah juga sudah memberikan ruang yang luar biasa kepada para orang tua untuk melakukan pilihan apakah mereka bisa langsung tatap muka, dengan catatan tentu dari tadi Pak Kepala Dinas juga sudah menyebutkan sekolah itu tetap memberikan protap yang ketat ya. Cuci tangannya ada, baris berbarisnya tidak ada, kemudian langsung di kelas tadi saya setuju bangku dikeluarkan. Kalau pakai tanda-tanda begini, banyak orang yang jangankan anak-anak, orang tua pun tanda begini mereka tidak tahu, mereka dikira siapa yang nempel begini, mereka duduk aja bersama. Nah kalau seperti tadi ada upaya, mungkin Bali bisa sebagai model bahwa tidak ada tanda silang di kelas di Bali, pokoknya begitu pelajar yang ada satu meja, satu anak, satu bangku. Tidak ada tanda silang, meja yang tidak perlu keluar. Itu satu kebijakan yang saya respon bagus, karena tidak akan mungkin ada anak satu meja digeser, gimana dia mau duduk ya, satu meja satu, kalau seperti ini satu meja satu bangku, nggak ada satu meja dua bangku di tanda silang, pasti mereka duduk di sini. Nah itu salah satu bisa. Kemudian yang kedua, orang tua yang memang tidak mengizinkan tidak masalah, karena pelayanan tetap diberikan. Nah ini balik lagi ke para orang tua. Nah kita juga mengingatkan sepanjang kondisi anak-anak, kalau kita sudah tahu anak kita panas, anak kita ada demam atau ada flu atau yang lain-lain, nah ini tentu para orang tua harus memproteksi lebih dini anak-anaknya kan, jangan sampai mereka sudah pilek menularkan kepada yang lain, nah bermasalah lagi yang lain. Nah ini tetap karena situasi ini kita semua harus berdisiplin, harus bisa beradaptasi dengan cara masing-masing ya. Artinya kalau dia siap lurus, kalau memang tidak
jangan kan begitu. Pak Kadis, kita mengetahui ini berarti ada strategi pendidikan di masa pandemi ini sendiri, mengingat beberapa minggu lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru dan kita juga akan memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 masih dalam situasi pandemi ini sendiri yang mengambil sebuah tema ini serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Berarti ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada masyarakat dengan tema tahun ini, Pak Kadis. Ya. Jadi itu dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional, tetapi ini kan yang rencananya jatuhnya hari Minggu. Tetapi dengan mencermati situasi perkembangan seperti ini, kita kan semuanya sedang dalam rangka bagaimana mewujudkan supaya adanya penurunan. Jangan ketika mulai penurunan secara angka-angka itu yang terkonfirmasi, kemudian kita lengah lagi. Nah, kami sudah mohon kebijakan Bapak Gubernur, Bapak Sekda juga, rencananya kalaupun mau melaksanakan kegiatan tersebut tetap harus secara daring. Jangan ada berkumpul untuk euforia pelaksanaan pendidikan ini. Itu yang pertama. Tetapi yang terlebih penting lagi, izinkan saya melalui media Balik TV ini, sebelum pelaksanaan penerimaan siswa baru yang rencana bulan Juli PTM itu, di sini sesuai kalender pendidikan adalah perpisahan dan penerimaan raport. Nah, kami dari Disdikpora Provinsi Bali secara tegas melarang adanya perpisahan tatap muka. Acara perpisahan itu tidak boleh. Silahkan penerimaan raport, penerimaan SPL-nya, surat tanda ijazah diatur per jadwal. Tidak boleh ada berkumpul seperti itu. Dan kemudian ada yang mau mengajukan untuk rame rencana acara perpisahan, apalah namanya dan sebagainya. Kami sangat menyadari ada semacam yang namanya melepas teman-teman apakah generasi COVID, tetapi mohon jangan dulu Bapak Kepala Sekolah, kami tidak akan memberikan izin untuk melaksanakan acara perpisahan dimanapun itu. Lakukan secara daring, silahkan. Karena ini untuk bisa mengeliminir, menurunkan, melandaikan lah yang ini pandemi ini, tanggung jawab kita semua. Itu yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan rencana perpisahan ini, rencana penerimaan raport pertama siswa atau kenaikan kelas. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Juga tidak yang menjadi itu naik sepeda rame-rame itu ya. Biasanya kan kalau sudah kenaikan kelas, sudah kelulusan, sudah keluar semua. Artinya paling tidak ada antisipasi. Apakah yang di desa, di kota, mungkin itu akan menjadi satu kebijakan bahwa Bali memang Pak Kadis tadi menyampaikan tidak ada pertemuan, apakah itu kenaikan kelas atau kelulusan. Kemudian yang kedua, instruksi dari kepala sekolah bahwa tidak ada acara ngambil ijazah rame-rame, kemudian mereka jalan-jalan bawa sepeda motor keliling-keliling, itu sudah harus berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan pihak kepolisian untuk melakukan larangan, karena kita hanya bisa berharap COVID ini harus bisa diturunkan, jangan sampai hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi. Baik, walaupun masa pandemi ini sendiri berarti hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap berjalan. Seperti itu, Ibu. Tetap Ibu, prioritas untuk mendapatkan pendidikan, sendiri. tapi tetap melalui protap yang ketat. Protokol kesehatan yang disiplin tentunya. Baik, Pak Kadis, Ibu, terima kasih. Saya Made Sukadar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Yang nyerau sang jagat emangkin saming rasa yang piko betin sambian taler ngerasa yang pakai ulun ulah gumatat gumite neng rana yang piko bete mangkin ngireng api yang manggegelis megise